40 kata-kata bijak Gus Baha tentang cinta dan kehidupan. Bikin sejuk. Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim Gus Baha adalah salah satu ulama yang sedang populer di Indonesia. Video-video ceramahnya sudah banyak tersebar di berbagai platform media sosial. Tidak jarang, kaum milenial mengutip kata-kata bijak Gus Baha dari potongan ceramah-ceramahnya. Penjelasan Gus Baha mengenai hukum agama dan pemahaman tafsir Al-Quran sangat lugas dan mudah diterima banyak kalangan. Banyak dari kalangan milenial menyukai gaya dakwah ulama asal Rembang, Jawa Tengah ini. Minimal, setiap yang menonton video ceramahnya mendapat pengetahuan atau kata-kata bijak Gus Baha tentang Islam. Gus Baha dilahirkan dari keluarga pesantren. Sejak kecil, beliau banyak mendapatkan ilmu dan hafalan Al-Quran dari ayahnya, Kiai Haji Nur Salim Al-Hafiz. Selain itu, Gus Baha merupakan salah satu murid dari ulama besar Kiai Haji Maimoen Zubair. Tak heran kalau ilmu tafsir Al-Quran Gus Baha sangatlah bagus. Kiai kelahiran 1970 ini sekarang menjadi pengasuh pondok pesantren Al-Quran di Narukan, Ragan, Rembang, Jawa Tengah. Di sela-sela kesibukannya menjadi pengasuh pondok pesantren, Gus Baha juga aktif mengisi pengajian, seminar, ataupun doa bersama di beberapa kota di Indonesia. Berikut 40 kata-kata bijak Gus Baha tentang cinta dan kehidupan dan populer di kalangan milenial. 1. Sebanyak apapun masalah kita, tetap semua orang bisa tertawa. Karena Allah mensifati dirinya zat yang bisa membuat orang tertawa dan zat yang bisa membuat orang menangis. 2. Meskipun banyak masalah dan banyak utang, orang bisa tertawa terbahak-bahak ketika berbicara dan bercanda. Sebaliknya, seseorang yang sudah mencapai tujuannya sudah menjadi presiden, gubernur ataupun apapun yang diinginkannya tetap akan merasakan kesedihan dan bisa menangis. 3. Akal sehat pasti dipaksa menerima kebenaran. Sehingga sampaikanlah kebenaran secara rileks dan santai, karena kebenaran itu mudah diterima. 4. Orang Islam itu harus mencintai Allah. Ciri utama cinta itu nggak tegang, tapi rileks. 5. Bersabar menghadapi musuh ketika sudah qiyamul lail itu jauh lebih mudah daripada yang tidak qiyamul lail. Maka dari itu bangunlah qiyamul lail, supaya bisa menghadapi masalah dalam hidup lebih sabar. Kalau tidak qiyamul lail akan mudah gelisah. 6. Hidup yang keren adalah yang pola pikirannya menunggu waktu ibadah sambil melakukan kemanfaatan. 7. Hidup tidak usah dibuat sulit, tidak usah ruwet. Asal tidak maksiat, bisa menjadi pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat bagi banyak orang serta tidak mengusik hidup orang lain. Itu sudah cukup. 8. Syukur itu bisa ditandai dengan banyak senyum. Bagi saya, cemberut itu masalah besar, seperti nggak ridho dengan ketentuan Allah. 9. Kamu itu tidak usah khawatir soal rezeki. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi telah memberi makan berbagai macam hewan, dan sampai sekarang rezeki itu belum habis. Apalagi sekedar memberi makan kamu. 10. Sekarang orang terbiasa sujud tapi mengeluh. Sudah capek begini, ternyata rezeki masih sulit. Oh, masih enak yang tidak sujud. Artinya kamu belum melihat, sujud lebih nikmat daripada dunia dan seisinya. 11. Sayang apa celakanya kita, kalau bahagia menunggu maksiat dulu, harus melakukan hal yang buruk. Allah menyiapkan sekian kesenangan dari hal-hal yang dibolehkan. 9. Kamu itu tidak usah khawatir soal rezeki. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi telah memberi makan berbagai macam hewan, dan sampai sekarang rezeki itu belum habis. Apalagi sekedar memberi makan kamu. 10. Sekarang orang terbiasa sujud tapi mengeluh. Sudah capek begini, ternyata rezeki masih sulit. Oh, masih enak yang tidak sujud. Artinya kamu belum melihat, sujud lebih nikmat daripada dunia dan seisinya. 11. Sayang apa celakanya kita,
Kalau bahagia menunggu maksiat dulu, harus melakukan hal yang buruk. Allah menyiapkan sekian kesenangan dari hal-hal yang dibolehkan. 12. Berbuat baik pada yang berbuat baik pada kita. Itu orang fasik pun seperti itu. Maling ya seperti itu, sama. Tapi kalau berbuat baik pada orang yang berbuat jelek pada kamu, itu baru luar biasa. 13. Jangan pernah putus asa saat merasa dalam kesulitan. Sebab Allah menyertakan kemudahan setelah kesulitan. 14. Saat kamu merasa tidak ada orang yang berada di pihakmu, tenanglah, masih ada Allah yang selalu ada bersamamu. 15. Urip rasa digawe susah. Yang penting ora maksiat. Yowis ngono wae hidup tidak perlu dibuat susah. Yang penting tidak maksiat. Sudah begitu saja. 16. Untuk menjadi yang terbaik, kamu harus mempunyai mimpi yang besar serta semangat untuk mewujudkannya. 17. Kebodohan itu merusak, tetapi merasa dirinya paling pintar lebih merusak. 18. Salah satu kebiasaan buruk manusia ialah suka membawa-bawa nama Allah untuk kepentingan dirinya, seolah-olah apa yang ada di pikirannya selalu sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah. 19. Seringkali kita mengabaikan hal-hal kecil, padahal dari sanalah sesuatu yang besar lahir dan tumbuh. 20. Yang abadi adalah yang kita sedekahkan. 21. Harapan dan keinginan ini seharusnya sejalan. Sejalan dengan betapa besar usaha yang kamu lakukan dalam mewujudkannya. 22. Tak masalah saat ini kamu miskin. Bisa jadi itu alasan Allah kelak untuk membawamu ke surganya. 23. Barang siapa belajar tanpa guru, maka gurunya adalah setan. 24. Allah akan mengganti semua luka yang pernah engkau rasakan dengan kebahagiaan yang tak pernah terduga. 27. Kamu itu tidak usah khawatir soal rezeki. Sejak Allah menciptakan langit dan bumi telah memberi makan berbagai macam hewan. Dan sampai sekarang rezeki itu belum habis. Apalagi sekedar memberi makan kamu. 28. Bagaimana mungkin kita sedekah tidak seberapa, menganggap diri pahlawan. Sedangkan Allah yang memiliki bumi tidak kita anggap pahlawan. 29. Ibadah paling baik itu dermawan. Sebab dermawan bila dikerjakan oleh orang keliru itu tetap benar. Sedangkan sejelek-jeleknya dosa itu pelit. Dikerjakan oleh orang benar pun tetap keliru. 30. Di akhirat, kenangan yang paling indah di dunia adalah seberapa sering kita sujud kepada Allah. 31. Bersedekahlah dengan harta yang paling kita sukai. 32. Sebesar apapun dosa seseorang, tidak ada yang berhak menghalangi rasa cinta hamba pada Tuhannya, meski cara yang digunakan untuk menunjukkan rasa cinta itu terasa aneh di mata kita. 33. Terkadang, mungkin Allah membuat hambanya merasa kecewa, namun percayalah ia hanya ingin engkau kembali berharap hanya kepadanya. 34. Cinta ialah sebuah pupuk yang dapat menyuburkan segala rasa tandus pada hati. 35. Seberapa besar pengorbanan yang ia lakukan, maka dari situlah kita akan tahu betapa besar cintanya kepadamu. 36. Kebodohan itu merusak, tetapi merasa dirinya paling pintar lebih merusak. 37. Untuk memperbaiki manusia itu butuh proses, tidak bisa langsung dihabisi. Jika tugas kenabian hanya untuk menghabisi keburukan, tentu bermitra dengan Israel jauh lebih efektif ketimbang bermitra dengan Jibril. 38. Jangan membenci orang yang sedang kafir saat ini. Bisa saja suatu saat orang tersebutlah yang mencapaati kamu. Tirulah kanjeng Nabi Muhammad SAW yang berdoa kepada Allah SWT untuk Sayyidina Umar bin Khattab yang saat itu sedang kafir. Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau Gus Bahas YouTube @Najwa Shihab. 39. Mencintai itu tidak cukup dengan tidak melukai yang dicintai, tapi juga harus sabar saat dilukai oleh orang yang dicintai. 40.
Lawan cinta itu bukan benci, melainkan tidak peduli. Demikian 40 kata-kata bijak Gus bahas tentang cinta dan kehidupan yang populer di kalangan milenial. Semoga menjadi inspirasi dan penyemangat untuk terus belajar dan menikmati setiap proses kehidupan.